Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan merayakan atau merenungkan mengenai Sabtu Paskah. Seringkali juga disebut Sabtu Suci atau Sabtu Sunyi. Tetapi sebenarnya memang agak ada hal yang mungkin sedikit membingungkan. Karena pada hari Sabtu ini, setelah matahari terbenam, kita merayakan malam Paskah. Maka barangkali istilah yang lebih tepat untuk hari Sabtu pagi itu Sabtu Sunyi. Mengapa sunyi? Karena Tuhan kita tahu disalibkan dan dimakamkan pada hari Jumat siang. Nah, perlu kita sadari penanggalan Yahudi itu penanggalan bulan. Maka Jumat malam itu sudah mulai hari kedua. Lalu Sabtu seluruhnya ya, itu hari kedua, dan Sabtu sesudah jam 6 petang itu adalah hari ketiga. Dan di situ biasanya kita mulai merayakan malam Paskah. Nah, saya ingin menegaskan ini karena ya ada beberapa katekese yang saya lihat di internet itu yang agak membingungkan. Ya. Paling tepat memang istilahnya itu adalah malam Paskah. Malam Paskah itu bukan sekedar kita vigili, kita begadang untuk menyambut kebangkitan Tuhan. Pada malam Paskah kita sudah merayakan kebangkitan Tuhan yang kita percaya bangkit pada hari yang ketiga, yaitu sesudah matahari terbenam. Pada hari Sabtu itu sudah memasuki hari yang ketiga. Nah, pada malam Paskah, saudara-saudara, ini adalah puncak perayaan iman kita. Liturgi biasanya cukup panjang, bacaan-bacaan biasanya itu atau mestinya menurut tradisi itu 9 bacaan. 7 dari perjanjian lama, 2 dari perjanjian baru, yaitu dari surat dan dari Injil. Nah, sekarang mari kita memperhatikan dari 9 bacaan itu, 7 dari perjanjian lama itu, sedikitnya 3 itu tidak boleh dilewatkan. Memang demi kepentingan pastoral, sekarang biasanya dibacakan dari perjanjian lama 3. Yang tidak boleh dilewatkan itu adalah dari kitab Kejadian, dan terutama ini kitab Keluaran mengenai bangsa Israel yang dibebaskan dari Mesir melalui Laut Merah, dan yang ketiga dari kitab Para Nabi. Lalu dari surat Rasul Paulus biasanya ya, mengenai bahwa kita yang sudah mati bersama Kristus, kita juga bangkit bersama Kristus. Dan yang kelima itu bacaan dari Injil. Nah, saudara-saudara, menarik dalam Injil Lukas yang kita baca pada hari ini, ya, kita membaca bahwa kisah kebangkitan itu sebetulnya paling sedikit pada awal itu tidak terlalu dipahami oleh para murid. Ya. Dikisahkan di situ wanita-wanita yang begitu mengasihi Yesus sesudah lewat hari Sabat, mereka bergegas-gegas ke makam karena kita tahu Yesus yang waktu itu wafat disalib itu tidak cukup ya perlakukan dengan balsam dan sebagainya karena buru-buru orang menyambut hari Sabat. Nah, mereka datang pada hari yang ketiga sesudah hari Sabat berlalu untuk ke makam itu. Tetapi mereka mendapati bahwa di situ mereka tidak mendapati
mayat Yesus. Batu penutup makam yang seperti gua itu sudah terguling. Dan ketika mereka termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba 2 orang, ya bisa kita katakan malaikat, ya, menyapa mereka. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Saudara yang terkasih, tadi saya sudah mengatakan bahwa pada malam Paskah ini kita mengenang kembali dan menyadari sejarah karya keselamatan umat manusia, mulai Tuhan menciptakan manusia dengan penuh kasih sayang dan memberikan alam semesta ini, dan kemudian juga Tuhan membebaskan manusia dari perbudakan Mesir, yang juga seringkali melambangkan perbudakan dosa melalui Laut Merah, dan ini juga seringkali dipakai juga untuk mengenang permandian kita. Kita sudah dibebaskan dari dosa, melewati dibenamkan lewat air, dan kita memulai hidup yang baru. Kita para nabi selalu mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu selalu mau menyertai kita. Tuhan membimbing kita lewat para nabi, lewat sabdanya yang dikatakan para nabi. Dan pada surat para rasul ditegaskan bahwa kita ini adalah orang-orang kebangkitan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, menariknya seperti saya katakan, justru peristiwa Paskah itu belum segera tertangkap oleh para murid. Kalau kita melanjutkan tadi ya, perempuan-perempuan yang menerima pewartaan itu kemudian pergi kepada para rasul untuk memberitahukan. Tapi ya, seperti biasa seringkali kata-kata perempuan itu kurang dianggap benar, ya. Tapi bagi mereka dikatakan perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Lalu sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Saudara, Paskah itu memang suatu peristiwa yang luar biasa. Karena itu, kita tidak bisa memahami Paskah kalau kita lepaskan dari sejarah karya keselamatan Tuhan. Bersama gereja, kita mau merenungkan bagaimana Tuhan menciptakan kita sendiri, menciptakan umat manusia, tapi menciptakan kita juga, melahirkan kita ke dunia ini. Bersama Tuhan, kita juga mau mengenang permandian kita. Kita sudah dibebaskan dari kehidupan dosa, dari belenggu-belenggu dosa, seperti bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir. Bersama para nabi, kita juga mau menyadari bahwa dalam perjalanan hidup kita, Tuhan tidak sedetik pun pernah meninggalkan kita. Seringkali kitalah yang meninggalkan Tuhan. Dan kalau dalam berita Paskah kita belum sungguh-sungguh menangkap, kiranya hanya ini saudara-saudara pesannya. Tuhan itu memang jauh lebih besar daripada pikiran kita. Kita tidak bisa menangkap Tuhan. Kita juga tidak bisa menangkap iman kita sepenuhnya. Dan sebaliknya, kita harus menempatkan hidup kita di tangan Tuhan. Bukan Tuhan yang dalam genggaman kita, bukan iman yang ada dalam genggaman kita. Kita harus membuka tangan kita,
supaya kita menerima bimbingan Tuhan. Kita meletakkan hidup kita di tangan Tuhan bimbingannya. Inilah saudara-saudara, hal-hal yang sangat mendasar dari iman kita. Bukan kita yang menguasai Tuhan, bukan kita yang menangkap Tuhan seolah-olah dengan seluruh pengertian kita, tapi Tuhan selalu akan membimbing kita kalau kita membuka diri kepadanya. Dan Tuhan membimbing kita bukan hanya untuk hidup ini, Tuhan membimbing kita untuk hidup kekal bersamanya. Inilah yang mau disampaikan oleh peristiwa Paskah, oleh kebangkitan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, karena itu Paskah ini juga merupakan berita gembira. Berita gembira karena kita boleh menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita tidak perlu stres dalam tekanan-tekanan hidup ini. Juga mungkin termasuk dalam tekanan-tekanan kewajiban-kewajiban kita, termasuk kewajiban beragama. Kita percaya Tuhan mengasihi kita dan selalu menyertai kita. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah keterbukaan kita. Mari kita serahkan hidup kita dalam genggaman tangan Tuhan. Kita serahkan hidup kita dalam bimbingan tangannya. Kita membuka telinga hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Kalau begitu, saudara-saudara, kita tidak tinggal dalam dunia yang sementara ini saja. Kita tidak tinggal dalam dunia orang mati seperti dikatakan malaikat. Kita sudah bangkit bersama Kristus karena kita selalu hidup bersama-sama dengan Dia dalam tangannya, dalam bimbingannya, dalam juga bimbingan sabdanya. Amin. Selamat Paskah.